Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Syukra Mulia Putri dari jurusan Pendidikan Agama Islam Unit 1. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam tarekat di Indonesia beserta penjelasannya. Di Indonesia terdapat 11 macam tarekat. Yang pertama, tarekat Rifaiyah. Tarekat Rifaiyah adalah tarekat yang didirikan oleh Abu Abbas Ahmad bin Ali Ar-Rifai. Ia lahir di Qaryah Hasan dekat Basrah pada tahun 500 Hijriah atau 1106 Masehi. Sedangkan sumber lain mengatakan ia lahir pada tahun 512 Hijriah atau 1118 Masehi. Dalam usia 21 tahun, ia telah memperoleh ijazah dari pamannya dan mendapatkan kirkah 9 sebagai pertanda sudah dapat wewenang untuk mengajar. Ciri khas tarekat Rifaiyah ini adalah pelaksanaan zikirnya dilakukan bersama-sama, diiringi oleh suara gendang yang bertalu-talu. Zikir tersebut dilakukannya sampai mencapai suatu keadaan di mana mereka dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan. Antara lain berguling-guling dalam bara api, namun tidak terbakar sedikit pun, dan tidak mempan oleh senjata tajam. Yang kedua, tarekat Qadariyah. Pendiri tarekat Qadariyah adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama yang zahid dan pengikut mazhab Hambali. Ia mempunyai sebuah sekolah untuk melakukan suluk dan latihan-latihan kesufian di Baghdad. Pengembangan dan penyebaran tarekat ini didukung oleh anak-anaknya, antara lain Ibrahim dan Abdul Salam. Tarekat Qadariyah berpengaruh luas di dunia timur. Pengaruh pendirinya ini sangat banyak meresap di hati masyarakat yang dituturkan lewat bacaan manakib. Tujuan dari bacaan manakib adalah untuk mendapat berkah, karena Abdul Qadir Jailani terkenal dengan keramatnya. Dasar pokok ajaran tarekat Qadariyah yaitu tinggi cita-cita, menjaga kehormatan, baik pelayanan, kuat pendirian, dan membesarkan nikmat Tuhan. Yang ketiga, tarekat Tijaniyah. Tarekat Tijaniyah adalah salah satu tarekat yang terdapat di Indonesia. Saat tarekat ini masuk ke Indonesia, tidak diketahui oleh orang-orang secara pasti. Tetapi sejak tahun 1928, mulai terdengar adanya gerakan ini di Cirebon. Orang Arab yang tinggal di Tasikmalaya bernama Ali bin Abdullah At-Taib Al-Azhari berasal dari Madinah menulis sebuah kitab berjudul Kitab Munayatul Murid, Tasikmalaya 1928 Masehi, berisi beberapa petunjuk mengenai tarekat ini. Dan kitab ini tersebar luas di Cirebon khususnya dan di Jawa Barat umumnya. Pendiri tarekat ini adalah seorang ulama di Algeria bernama Abdul Abbas bin Muhammad bin Mukhtar At-Tijani. Tarekat ini mempunyai wirid yang sederhana dan wazifah yang sangat mudah. Wirid terdiri dari istighfar 100 kali, salawat 100 kali, dan tahlil 100 kali. Boleh dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Yang keempat, tarekat Naksabandiyah. Tarekat Naksabandiyah adalah tarekat yang didirikan oleh Muhammad bin Bahauddin Al-Huwaisi Al-Bukhari, ulama sufi yang lahir di desa Hinduan, yang kemudian terkenal dengan Arifan. Pendiri tarekat Naksabandiyah ini juga dikenal dengan nama Naksabandi, yang berarti lukisan, karena ia ahli dalam memberikan gambaran-gambaran kehidupan yang gaib. Tarekat Naksabandiyah mengajarkan zikir-zikir yang sederhana, namun lebih mengutamakan zikir dalam hati daripada zikir dengan lisan. Pokok-pokok ajaran tarekat Naksabandiyah adalah berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah, meninggalkan rukhsah, memilih hukum yang azimah, senantiasa muraqabah, tetap berhadapan dengan Tuhan, senantiasa berpaling dari kemegahan dunia, berpakaian dengan pakaian orang mukmin biasa, zikir tanpa suara, dan lain-lain. Yang kelima, tarekat Khalwatiyah. Biasanya nama tarekat-tarekat yang lain diambil dari nama pendirinya. Berbeda dengan tarekat Khalwatiyah yang justru diambil dari kata khalwat yang artinya menyendiri atau merenung. Diambilnya nama ini karena pendiri aliran ini Syekh Muhammad Al-Khalwati wafat pada tahun 717 Hijriah, sering melakukan khalwat di tempat sepi.
Sepanjang sejarah Khalwatiyah di Indonesia, dikenal dua jenis tarekat Khalwatiyah yang berkembang atau pernah berkembang khususnya di Sulawesi Selatan, yaitu satu, tarekat Khalwatiyah Syekh Yusuf. Tarekat ini muncul sejak abad ke-17 Masehi yang dibawa dan disebarkan oleh Muhammad Yusuf Abdul Mahasin At-Taj Al-Khalwati Al-Makassari Al-Batani. Namun tarekat ini tidak bertahan lama sepeninggal Syekh Yusuf karena tidak adanya tokoh-tokoh tarekat ini yang mengembangkannya. Yang kedua, tarekat Khalwatiyah Samman. Tarekat Khalwatiyah Samman didirikan oleh Muhammad Al-Samman, wafat pada tahun 1725 di Madinah. Tarekat ini masuk ke Indonesia pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1852 Masehi, yang dibawa oleh Abdul Al-Munir sepulangnya dari Mekah ke Sulawesi Selatan. Tarekat ini dikembangkan oleh putranya bernama Muhammad Fudail. Penyebarannya lebih lanjut dilakukan oleh Abdul Razak yang wafat pada tahun 1902 di Kabupaten Maros dan dilanjutkan oleh keturunannya sampai sekarang. Secara umum, konsep ajaran Khalwatiyah menekankan pada penggabungan pengetahuan ilmu dan praktik atau amal. Yang keenam, tarekat Syatariyah. Tarekat Syatariyah adalah aliran tarekat yang pertama kali muncul di India pada abad ke-15. Tarekat ini didirikan oleh Abdul Al-Shattar Abdul Al-Singkil yang kemudian mengembangkan tarekat Syatariyah di Indonesia pada abad ke-17. Namun sebelum Abdul Rauf, telah ada seorang tokoh sufi yang dinyatakan bertanggung jawab terhadap ajaran Syatariyah yang berkembang di Nusantara. Ia adalah Muhammad bin Fadlullah Al-Burhan Puri, yang juga seorang murid Wajihuddin. Abdul Rauf sendiri yang kemudian turut mewarnai sejarah mistik Islam di Indonesia pada abad ke-17 ini. Menggunakan kesempatan untuk menuntut ilmu terutama tasawuf ketika melaksanakan haji pada tahun 1643. Sesudah Ahmad Kushashi meninggal, ia kembali ke Aceh dan mengembangkan tarekatnya. Yang ketujuh, tarekat Sazaliyah. Tarekat Sazaliyah adalah tarekat Islam yang dipelopori oleh Syekh Abu Hasan As-Sazali yang berkembang di Indonesia. Secara pribadi, Syekh Abu Hasan As-Sazali tidak meninggalkan karya tasawuf, begitu juga muridnya, Syekh Abu Abbas Al-Mursi, kecuali hanya sebagai ajaran lisan tasawuf, doa, dan hizib. Syekh Ibnu Attaillah As-Sakandari adalah orang pertama yang menghimpun ajaran-ajaran, pesan-pesan, doa, dan biografi keduanya. Yang kedelapan, tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah. Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah adalah perpaduan dua tarekat besar, yaitu tarekat Qadariyah dan tarekat Naqsabandiyah yang didirikan oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Syambasi di Mekah pada abad ke-13 Hijriah atau abad ke-19 Masehi. Kemunculan tarekat ini dalam sejarah sosial intelektual umat Islam Indonesia dapat dikatakan sebagai jawaban atas keresahan umat akan merebaknya ajaran Wihdah Al-Wujud. Dengan penggabungan kedua jenis tersebut, diharapkan para muridnya akan mencapai derajat kesufihan yang lebih tinggi dengan cara yang lebih mudah dan lebih efektif dan efisien. 4 ajaran pokok dalam tarekat ini yaitu tentang kesempurnaan suluk, adab atau etika, zikir dan muraqabah. Ke-9, tarekat Dasukiyah. Tarekat Dasukiyah didirikan oleh Ibrahim bin Abdul Aziz. Ajaran tarekat Dasukiyah yaitu pertama syariat, kedua menjauhi segala yang haram dan syubhat, ketiga senantiasa waspada dalam menghadapi godaan hawa nafsu, keempat senantiasa ingat akan Allah SWT. Yang ke-10, tarekat Samaniyah. Tarekat Samaniyah mulai menyebar ke Indonesia pada penghujung abad ke-18. Ciri-ciri tarekat ini menurut Abu Bakar Aceh antara lain adalah zikirnya yang keras-keras dengan suara yang tinggi. Yang ke-11, tarekat Alawiyah. Tarekat Alawiyah atau tarekat As-Saddah Al-Ba'alawi adalah suatu tarekat sufi Islam Sunni yang terkenal yang didirikan oleh Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi, bergelar Al-Fiqi Al-Muqaddam, lahir di Tamrin, Yaman pada tahun 574 Hijriah atau 1178 Masehi.
ajaran tarekat As-Saddah Al-Ba'alawi bila ditinjau berdasarkan mazhab fikihnya adalah bermazhab Asy-Syafi'iyah. Sedangkan bila ditinjau dari mazhab akidahnya maka bermazhab As-Sunni Al-Asy'ariyah.